Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan zaman Mbak. Amin ya robbal alamin. Pokoknya kita doakan dari tanah air, moga-moga sampai semuanya sukses selalu di perantauan, berhasil, kemudian iso kumpul sama keluarga, kemudian iso menggunakan gaji sampean itu untuk masa depan sampean, anak sampean dan keluarga sampean, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas iki dua kasus, dan dua kasus iki sepertinya ada kaitannya, tapi kawan-kawan yang bisa menilai iki anak kaitannya apa enggak, karena berita yang terakhir aku baca hari ini, sedangkan berita yang awal aku baca kemarin. Nah, berita yang awal atau aku baca iki Viti, Mbak. Jadi Viti lumayan banyak aku baca. Ada beberapa pemilik akun iki membuat Viti, kemudian aku baca, dan iki hampir sama, dan kemudian beritanya ini hari keluar juga. Apakah ini nanti beritanya orang yang sama? Silahkan komen karena sampai yang tahu. Oke, jadi aku membaca kemarin Viti bahwa ada TKW Indo yang kerjane Hongkong iki kena kasus dituduh majikan mencuri ceke majikan. Kemudian Mbak Iki dipenjara selama 6 bulan, tapi dia dapat keringanan 23 hari dan tidak terbukti bersalah. Kemudian Mbak Iki dapat kompensasi dari majikan sebesar 560.000 dolar Hongkong. Jadi 561.000 dolar Hongkong atau setara 1 M lebih, Mbak. Jadi sekali lagi iki kasusnya aneh aku baca ya, iki curhatan di sebuah YouTuber yang nama Mbak Yuni. Nah, Mbak Iki dituduh kemudian iki udah dipenjara selama itu. Nah, sedangkan kasus kedua iki hampir sama, Mbak, nantinya. Silakan komen itu kasus yang sama atau beda, atau mungkin dalam kasus iki kawan-kawan menanggapinya bagaimana. Silakan nanti kan komentar, dan kita bakal membaca kasus yang kedua. Apakah ada kemiripan? Tak serahkan sama sampean semuanya. Ini adalah pembahasan kasus yang kedua. Bakal memulai cerita nih. Jadi ada PRT di negara Hongkong, iki kerjane di Saikong. Nah, di dalam rumah majikan iki tidak hanya ada majikan, tapi ada orang lainnya lagi kan kawan, pacare majikan, kemudian ada saudara majikan juga yang tinggal di situ. Nah, pada waktu itu si Mbak S yang umur 43 tahun iki dituduh majikane mencuri uang sebesar 6.000 dolar Hongkong, karo dikurskan rupiah iki sebesar 12 jutaan kan kawan. Kemudian Mbak E iki dituduh ngambil sebanyak 2 kali. Pertama adalah tanggal 1 Oktober dan 20 Oktober. Kemudian karena dia dituduh mencuri 2 kali, totalnya 6.000 tadi, alhasil ditangkap sekitaran bulan November. Jadi Oktober dia iki ngambil, kemudian Novembernya dia itu ketangkep kawan, ditangkap di rumah majikan. Nah, ditangkap, ditahan di polisi, kemudian sidang pertama Mbak Iki nggak mengaku kalau dia itu mengambil 2 kali dan jumlahnya 6.000 tadi. Jadi sidang pertama dia nggak mengaku, kemudian dia mengajukan nih jaminan agar dia tidak dipenjara. Tapi sekali lagi sama hakim jaminan 1.000 sampai 2.000 iki ditolak sama hakim kan kawan. Jadi Mbak Iki mau mengajukan jaminan tapi ditolak sama hakim karena hakim iki aku rasa nggak percaya sama Mbak Iki, takutnya Mbak Iki melarikan diri atau Mbak Iki dianggap semaling lah, karena memang ada buktinya. Akhirnya tidak dikasih jaminan. Jadi jaminan yang diajukan itu ditolak kan kawan. Pada jaminan itu 1.000-2.000 agar Mbak Iki bisa ditahan di luar. Kemudian sidang pertama. Akhirnya sidang kedua itu dimulai kan kawan. Nah, pada sidang kedua
majikan iki ternyata tidak bisa membuktikan bahwa PRT-nya iki ngambil uang di dompet sebesar 6.000 tadi. Jadi gini kan kawan, sebelum hakim memutuskan bahwa Mbak Eki bersalah apa enggaknya, secara otomatis iki polisi kan menyelidiki kasus ini kan kawan. Jadi polisi iki tidak langsung serta-merta percaya apa yang dikatakan majikane. Jadi polisi iki memang melakukan penyelidikan, penggeledahan di dalam rumah majikan kan kawan. Padahal Mbak Eki sudah dipenjara selama 2 bulan tadi. Nah, ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah majikan, nah tadi kan awalnya majikan ini menuduh Mbak E mencuri dompet sebesar 6.000 tadi dan diulangi sampai 2 kali. Jadi 3.000 totalnya sampai 6.000 ta. Nah, polisi ini menemukan dompet milik majikan iki yang totalnya 6.000 kan kawan. Dan di situ iki polisi ngecek sidik jarinya, apakah sidik jari di dalam dompet itu ada sidik jari CC-nya apa enggaknya. Tapi setelah diselidiki dompet milik majikan ternyata tidak ada sedikit pun sidik jari milik majikan milik CC-nya. Artinya ini berarti majikan ini berbohong. Pertama berbohong karena kehilangan uang 6.000 tadi. Katanya hilang diambil CC-nya, tapi uangnya iki ternyata masih di dompet milik majikan. Nah, setelah diselidiki oleh polisi dompet tersebut apakah ada sidik jari CC-nya, ternyata tidak ada sidik jari CC-nya sama sekali. Artinya dompet iki mungkin dengan sengaja disembunyikan majikan yang lain, karena di situ iki tidak hanya majikannya sendiri, tapi ada pacar majikan dan ada saudara-saudara majikan yang tinggal di situ. Dan di situ si CC ini juga mengaku kalau sebelum dituduh mencuri sebesar uang 6.000 tadi di dalam dompet, CC iki mengadukan kawan, mengadu sama majikannya kalau Mbak E iki kehilangan uang sebesar 1.000 dan juga ponsel dia. Nah, ketika dia itu mengadu kepada majikan kalau Mbak E ini kehilangan uang 1.000 sama HP, tapi tiba-tiba iki majikan malah menuduh Mbak E melakukan pencurian uang sebesar 6.000 tadi. Jadi dalam kasus iki koyoke majikan kui dengan sengaja melakukan penuduhan agar dia tidak dilaporkan dulu atau lebih dulu oleh PRT-nya perkara ngambil uang 1.000 dan juga ngambil HP milik CC-nya. Jadi Mbak Eki sudah dipenjara selama 2 bulan kan kawan. Kalau Mbak E tadi 6 bulan. Tapi kalau Mbak yang iki dipenjara selama 2 bulan, ternyata Mbak Eki bersih, tidak melakukan pencurian, tidak mengambil uang milik majikan, tapi Mbak Eki malah kehilangan uang sebesar 1.000 dolar Hongkong dan juga HP yang ia iki cas di tempat tidurnya dia. Jadi intinya majikan iki memang dengan sengaja ngelapor nih Mbak E sebelum Mbak Eki ngelapor nih para majikan ke kantor polisi. Jadi dilaporkan dulu kehilangan. Tapi bagusnya iki polisi tidak langsung mempercayai dan tidak langsung dia iki nangkap Mbak E kemudian langsung menjebloskan dan memvonis. Tapi polisi ini benar-benar mencari bukti di dalam rumah majikan ketika majikan tidak bisa membuktikan. Jadi polisi ini ikut mencarikan bukti apakah mbaknya ini benar-benar mengambil dan majikan kehilangan dompet yang berisi uang 6.000 tadi. Ternyata polisi menemukan kan kawan dompet yang ternyata dompet ini disembunyikan oleh majikannya sendiri. Dan setelah selidiki ternyata tidak ada sidik jari CC-nya di dalam dompet milik majikan nih. Jadi kan kawan, di dalam kasus ini 2 kasus ya. Ternyata ada juga ya majikan teledor iki kehilangan barang, kehilangan uang, kehilangan mas-masan, kemudian mengaku CC-nya yang mengambil. Saya jadi ingat kasus
artis Hong Kong yang dimana kehilangan emas ini banyak banget, kemudian menuduh Cece Indo iki maling, dan ternyata setelah dibuktikan Cece-nya iki nggak maling, dan iki artis 80-an yang terkenal banget kan kawan, artis perempuan. Ternyata Cece-nya Indo iki tidak melakukan pencurian, sama dengan kasus yang kita baca awal tadi, udah dipenjara selama 6 bulan, ternyata Cece-nya tidak melakukan pencurian atau barang milik majikane, alhasil dia dapat kompensasi atau dapat istilahnya ganti rugi dari majikane hampir sebesar 1 M atau miliar. Ini kedua. Terus ada kasus yang hari ini terjadi juga, ini sidang terakhir, ternyata Mbak E tadi udah dibebaskan, nggak jadi di penjara, vonisnya nggak jadi 13 bulan karena tidak terbukti bersalah. Buktinya ini polisi sudah menemukan ternyata dompet milik majikan ini disembunyikan oleh majikan sendiri. Intinya kalau memang ada kasus pencurian, sekali lagi kita tidak langsung ini menuduh bahwa PRT ini mencuri, harus dibuktikan dulu, kemudian sidang. Nah, dalam sidang pembuktian di situ siapa yang benar, siapa yang salah, apakah Cece yang salah, apakah majikan yang salah, dengan sengaja ini menuduh PRT-nya agar dia dapat, pertama, ketika ada kasus pencurian kemudian menuduh Cece-nya, dia tidak perlu membayar yang namanya gaji intermediate atau gaji pemberitahuan. Kalau Cece-nya sampai melakukan pencurian, jadi majikan tidak wajib memberikan gaji intermediate, kemudian tiket juga tidak wajib, kemudian gajinya juga bisa diberikan dan bisa tidak, kemudian juga tidak bisa memberikan ganti rugi lainnya, karena majikan sudah dirugikan ketika PRT-nya ini melakukan pencurian. Jadi sekali lagi dalam kasus ini hati-hati. Kalau Anda ini kehilangan barang, segera lapor ke polisi, kemudian menceritakan yang sebenarnya. Tapi sekali lagi Anda jangan sampai menyuruh polisi untuk menggeledah rumah majikan, atau Anda intinya cuma memberi laporan saja ke polisi. Kalau nanti terjadi apa-apa, sampai sudah ada laporan ke polisi. Nah, kemudian setelah Anda melaporkan ke polisi, berarti Anda harus menanyai ke majikan Anda bahwa Anda kehilangan uang sebesar ini, HP sebesar ini. Karena sekali lagi ada loh majikan ini yang tega melakukan pencurian terhadap uang milik Cece-nya, bahkan maling HP milik Cece-nya ini ada. Dulu juga ada pernah kejadian kasus HP Cece-nya ini dimaling oleh majikannya ketika dicas di dapur, dan ini HP baru kan kawan. Sama seperti kasus tentang PRT Indo yang dituduh mencuri perhiasan. Ternyata setelah dibuktikan iki perhiasannya masih di ruang majikane. Jadi iki fatal, tapi kalau sampean bisa menuntut kompensasi ganti rugi, sampean bisa kaya. Jadi penting banget menggandeng yang namanya organisasi, yang penting sampean juga paham bagaimana cara menuntut hak Anda, maka bakal Anda jadi miliarder. Setelah Anda dimaki-maki orang banyak satu kampung yang ngatain Anda pencuri, maling di negara orang, pembohong, tapi ternyata Anda adalah korbannya dan Anda ini beruntung mendapatkan uang sebesar itu. Semoga ini menjadi barokah Anda dan keluarga Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.